Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke kota membeli semangka, semangka dimakan enak rasanya. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, yang mau jawab salam Dahlia doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Lomba MAPSI tingkat nasional, sahabat dai sekalian dan pemirsa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam dan ihsan sampai detik ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasul junjungan alam, yang mana beliau intan permata dalam lautan, benteng rohani dalam surga, lubuk akar lautan budi, bercucuran keringat berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini, yakni kalimat la ilaha illallah. Beliaulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya memperkenalkan diri karena ada istilah tak kenal maka tak arifan. Nama saya Dahlia Heni Damayanti dari SMK Negeri 2 Magelang. Di sini bukan Dahlia bermaksud untuk menggurui, akan tetapi Dahlia berniat untuk berbagi. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua, terkhusus pada diri Dahlia sendiri. Pada kesempatan kali ini, Dahlia akan menyampaikan tausiah yang berjudul Menjaga Lingkungan dan Kesehatan di Masa Pandemi ala Rasulullah. Islam sangat memperhatikan dan memperdulikan semua komponen lingkungan tanpa terkecuali. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin menyuguhkan sentuhan hidup terhadap lingkungan sehingga terjadi keseimbangan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan sumber-sumber alam lainnya. Sahabat fillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang alam ini secara utuh harus dijaga. Hubungan timbal balik antara manusia dan alam dilandasi keyakinan bahwa perusakan alam akan membahayakan keselamatan dunia dan seisinya. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sahabat dai yang dirahmati Allah, ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa di zaman sekarang ini telah tampak kerusakan alam lingkungan yang sering terjadi. Pada akhirnya akan memberikan dampak buruk terhadap diri manusia sendiri. Sebagai contoh, perilaku manusia yang merusak hutan berakibat pada bencana banjir yang merenggut nyawa dan melenyapkan harta benda. Untuk para hewan, mereka pun kehilangan tempat tinggal. Terjadi pemanasan global yang kini mengepung dunia juga akibat dari ulah manusia. Dan sekarang wabah pandemi COVID-19 masih melanda di seluruh negara termasuk Indonesia. Maka sudah tentu kita memahami dan bisa sadar untuk menjaga kelestarian lingkungan agar ekosistem tetap seimbang. Sahabat dai yang dirahmati Allah, kita bisa belajar dengan sosok yang satu ini, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat peduli terhadap kelestarian tumbuhan, seperti menganjurkan manusia menghidupkan lahan yang mati dan menanaminya dengan pepohonan atau yang sering kita sebut dengan reboisasi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya ardon maitatan falahu fiha ajrun, wa ma akallahul awafiyun fahuwa lahu shadaqah."
Barang siapa yang menghidupkan lahan mati, baginya pahala, dan semua yang dimakan burung dan binatang menjadi sedekah untuknya. Hadis riwayat Darimi dan Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Tidak hanya pada tumbuhan saja loh sahabat dai, Rasulullah juga sangat peduli terhadap kelestarian hewan. Sebagaimana dicerita Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, seseorang yang memiliki unta yang sakit, jangan sampai membiarkan unta tersebut makan dan minum bersama unta yang sehat. Hadis ini sangat sesuai dengan kondisi dunia sekarang yang menekankan demi mencegah infeksi virus corona. Perlu sahabat dai ketahui bahwa wabah di dunia ini tidak hanya terjadi sekali. Orang-orang di zaman Rasulullah juga pernah merasakan kondisi yang serupa. Kita dapat mencontoh bagaimana sikap dan perilaku Rasulullah dalam menghadapi wabah. Dengan isolasi dan karantina tetap di wilayahnya masing-masing dapat menekan risiko penularan terhadap orang lain. Pola hidup bersih dan sehat menjadi upaya efektif pencegahan virus corona, seperti mengganti pakaian setelah keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Sahabat dai yang dirahmati Allah, ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa mencuci tangan adalah cara efektif membunuh virus dan bakteri termasuk COVID-19. Maka sudah tentu kita memahami dan bisa sadar untuk menjaga kebersihan diri agar bisa terhindar dari virus-virus tersebut. Sesuai dengan firman-Nya yang diabadikan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 205, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nas. Wallahu la yuhibbul fasad. Yang artinya, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Berdasarkan ayat tersebut, pesan yang ingin saya sampaikan kepada sahabat dai sekalian, mari kita sama-sama menjaga kelestarian bumi ini agar bisa tetap memberikan manfaat untuk generasi yang akan datang, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan, menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Insya Allah, jika kita melakukannya secara bersama-sama, saling membantu dengan konsisten dan hati yang teguh, wabah virus corona akan segera berlalu. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat Dahlia sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Syukron kathiran atas segala perhatian. Michael Jackson menek klopo, sikile kepleset malah tiba, cekap sementen atur kawula menawi lepat nyuwun aku mimpang ngapura. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.